Naufal menatap teman-temannya, kemudian berbisik, "Apakah kalian mengetahui makhluk apa itu?" "Aku pernah mendengar tentangnya," jawab salah seorang temannya. "Dia adalah seorang pemuda yang dibuat gila oleh cinta. Dia telah meninggalkan dunia manusia dan tinggal di padang pasir. Siang dan malam ia menciptakan sajak dan puisi untuk kekasihnya. Bila segumpal awan lewat, dia akan berpikir awan itu membawa pesan dari kekasihnya. Bila angin sepoi berhembus, ia membayangkan angin itu membawa wangi kekasihnya. Maka segera ia menyenandungkan kidung-kidung cintanya." Jurang tempat di mana Majnun memutuskan untuk tinggal terletak di sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang pangeran yang bernama Naufal. Keberanian dan kegigihan Naufal di medan perang telah membuatnya dijuluki sebagai penghancur bala tentara. Namun, meskipun ia memiliki hati seganas singa di hadapan musuh-musuhnya, kepada teman-temannya sendiri ia sangat berbelas kasih. Suatu hari Naufal sedang berburu dengan beberapa temannya. Mereka telah berkuda lebih jauh dari biasanya ke tengah-tengah gurun, terpancing ke sana oleh harapan untuk dapat membawa pulang beberapa ekor kijang cantik yang telah mereka buru dari oase ke oase lain. Namun makhluk yang lincah itu selalu dapat menyelamatkan diri ketika mereka mulai kehilangan harapan untuk menangkap buruan mereka. Salah seorang pemburu melihat kijang-kijang itu masuk ke dalam gua tak jauh di atas mereka. Naufal memerintahkan 2 orang temannya untuk bersiaga dan mempersenjatai mereka dengan panah, busur, dan belati. Ketiganya lalu menghampiri gua itu. Dengan perlahan dan tanpa suara mereka mengendap-endap menuju gua, sangat yakin bahwa sebentar lagi kijang yang terjebak itu akan menjadi tangkapan mereka. Tapi ketika mereka sampai di mulut goa, sesosok bayangan aneh menghentikan mereka. Kijang-kijang itu memang berada di dalam goa. Mereka berhimpit-himpitan di dalam goa yang temaram itu. Mata kijang-kijang itu membelalak penuh rasa takut dan badan mereka gemetar. Tapi mereka tidak sendirian, karena di sana, di belakang salah satu kijang itu, meringkuk suatu makhluk yang tidak pernah dilihat Naufal sebelumnya. Makhluk itu memiliki tubuh yang kurus kering penuh dengan luka goresan duri. Rambutnya kotor dan panjang menjuntai sampai ke pundaknya. Apakah itu manusia atau hewan? Apakah itu iblis yang bangkit dari liang kubur untuk menakuti manusia? Ataukah itu sesosok jin dalam bentuk manusia? Naufal baru saja akan mencabut belatinya. Namun tiba-tiba makhluk itu mulai menangis. Naufal menatap teman-temannya, kemudian berbisik, "Apakah kalian mengetahui makhluk apa itu?" "Aku pernah mendengar tentangnya," jawab salah seorang temannya. "Dia adalah seorang pemuda yang dibuat gila oleh cinta. Dia telah meninggalkan dunia manusia dan tinggal di padang pasir. Siang dan malam ia menciptakan sajak dan puisi untuk kekasihnya. Bila segumpal awan lewat, dia akan berpikir awan itu membawa pesan dari kekasihnya. Bila angin sepoi berhembus, ia membayangkan angin itu membawa wangi kekasihnya. Maka segera ia menyenandungkan kidung-kidung cintanya, berharap angin dan awan itu akan membawa nyanyian kembali kepada kekasihnya." "Dan dia tinggal di sini sendirian?" tanya Naufal dengan heran. "Orang-orang mengunjunginya dari waktu ke waktu," jawab temannya itu. "Bahkan banyak yang datang dari negeri yang sangat jauh dan mengarungi banyak mara bahaya demi menemui dia. Mereka membawakan makan dan minum. Kadang mereka bahkan menawarinya anggur. Tapi ia hanya sedikit makan dan minum. Hanya cukup untuk membuatnya bertahan hidup." Naufal mendengarkan dengan penuh perhatian. Simpatinya pada Majnun mulai tumbuh.
Niatnya untuk berburu telah lenyap sama sekali. Jiwa yang bingung dan malang membutuhkan pertolongan, gumam Naufal. Dan berpikir merupakan sebuah perbuatan yang baik dan mulia jika aku menolongnya mendapatkan apa yang dihasratkan hatinya. Maka Naufal memerintahkan teman-temannya untuk menggendong Majnun ke bawah, di mana teman-teman yang lain sedang menunggu. Di sana ia memerintahkan teman-temannya untuk mendirikan tenda dan mengambil makanan dari oase terdekat. Sekarang sudah tiba waktunya untuk makan malam dan Majnun akan menjadi tamunya. Namun keramahan dan kebaikan Naufal sia-sia belaka. Walau bagaimanapun ia meminta tamunya untuk makan dan bersukaria. Tamunya yang malang itu tetap tidak melirik makanannya. Naufal berkelekar dan tertawa-tawa. Tapi semakin ia bersukaria, semakin Majnun bingung di mana ia berada dan apa yang sedang dilakukannya di sana. Naufal berusaha sekeras mungkin untuk membuat tamunya tersenyum. Tapi Majnun sama sekali tidak bereaksi. Setiap kata-kata hangat Naufal malah membuat ia bersembunyi semakin jauh ke dalam tempurungnya. Setelah lelah karena ia tidak dapat tanggapan apa-apa dari Majnun, Naufal memutuskan untuk mengucapkan sebuah kata yang diceritakan kepadanya sebelumnya oleh salah satu temannya. Satu kata yang dia tahu akan memberikan sebuah efek, kata Laila. Ketika mendengar nama kekasihnya diucapkan, mata Majnun melihat tajam dan secercah senyum menyinari wajahnya. Laila, ia bergumam lirih. Kekasih tercintaku Laila. Lalu dengan terpatah-patah, ia memakan sepotong daging dan meminum seteguk air. Naufal telah memecahkan teka-teki itu. Yang harus ia lakukan sekarang adalah membicarakan Laila, memuji kecantikannya, memuja kepribadiannya dan mengagungkan kebaikannya. Barulah Majnun akan bereaksi. Sementara lidah perak Naufal merangkai karangan bunga mawar dengan kata-kata pujiannya, Majnun akan menghiasinya dengan mutiara-mutiara berkilau dari puisi-puisinya. Walaupun syair-syair Majnun diciptakan tanpa persiapan sebelumnya, syair-syair itu tetap semanis madu, sekemilau emas. Naufal mendengarkan dengan takjim dan kagum. Memang tamunya adalah seorang manusia liar, orang gila, tapi tak bisa disangsikan lagi bahwa ia juga seorang penyair yang sangat mahir. Seorang alkamis lidah, seorang penyihir kata-kata tanpa tandingan. Di penghujung malam Naufal telah mengambil keputusan. Ia akan memperbaiki cermin hati orang malang yang telah retak itu. Serpihan demi serpihan, berapa lama pun waktu yang akan dibutuhkan. Ia berkata kepada Majnun, "Temanku, kau laksana sang ngengat yang terbang di kegelapan merindukan nyala lilin. Hati-hati, jangan sampai kau berubah menjadi lilin yang meneteskan air mata panas sementara dirinya terbakar dalam kesedihan. Mengapa kau menyerah? Mengapa kau berputus asa? Aku memiliki kekayaan dan kekuasaan. Percayalah padaku, dan aku akan mengubah takdir burukmu. Laila akan menjadi milikmu. Aku berjanji dengan segenap hatiku." Bahkan jika ia berubah menjadi burung dan terbang jauh ke tengah langit Tuhan yang tak terbatas, atau menjadi sepercik api dalam sebongkah batu api pada bebatuan perut bumi Tuhan, aku akan mencarinya dan membawakannya untukmu. Aku tidak akan beristirahat sampai aku dapat mempersatukan kalian dalam ikatan pernikahan. Majnun segera menjatuhkan dirinya ke kaki Naufal dan memuji Tuhan karena telah bermurah hati mengirimkan seorang yang sangat dermawan. Namun, masih tetap ada kesangsian pada pikirannya, sehingga ia berkata, "Kata-katamu menenangkan hatiku dan memberiku harapan. Tapi dari mana aku tahu kau bersungguh-sungguh dengan kata-katamu itu? Bagaimana aku yakin kau akan memenuhi janjimu? Benarkah kau menyadari arti dari kata-kata yang telah kau ucapkan?" You are my sunrise, you are the daylight.
light, hide in the shadows of my mind.